Halo, selamat datang kembali di channel ini. Materi pembelajaran kita hari ini adalah Matematika kelas 6 dengan judul Volume Bangun Ruang. Mohon dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siswa-siswi agar channel ini dapat berkembang dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa ya. Terima kasih. Volume kubus. Adapun rumus untuk mencari volume kubus yaitu V sama dengan S kali S kali S kali S, di mana V sama dengan volume kubus, S sama dengan sisi. Contoh, diketahui sisi suatu kubus adalah 5 cm, maka volume kubus yaitu, penyelesaiannya masukkan dalam rumusnya ya, V sama dengan sisi kali sisi kali sisi kali sisi, sehingga volume kubus sama dengan 5 cm kali 5 cm kali 5 cm sama dengan 125 cm pangkat 3 atau 125 cm kubik. Volume balok. Adapun rumus untuk mencari volume balok yaitu V sama dengan P kali L kali T, di mana V sama dengan volume kubus, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Contoh soal, diketahui panjang kubus adalah 5 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 7 cm. Maka volume kubus yaitu, penyelesaiannya ini tinggal masuk aja ke dalam rumus ya Dede ya, masuk semua ke dalam rumus ya. Volume kubus sama dengan 5 cm kali 4 cm kali 7 cm, sama dengan hasil yang didapat, volume kubus sama dengan 140 cm kubik. Volume prisma segitiga. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan luas alas segitiga kali tinggi. V sama dengan dalam kurung setengah kali alas kali tinggi kali tinggi. Kali tinggi ini T-nya ini tinggi prisma ya. T sama dengan, jadi tingginya T-nya sama dengan V bagi setengah kali alas kali tinggi, tutup kurung. Di mana V sama dengan volume prisma segitiga. T tinggi prisma ya. Ingat ya, tinggi prisma beda sama tinggi alas itu ya, beda ya. Beda sama tinggi alas segitiga, beda ya. Sini T-nya ini tinggi prisma. Keterangan gambar, DA merupakan tinggi prisma. DE alas segitiga. EF tinggi segitiga. Kan beda kan? Kalau tinggi prisma sama tinggi segitiga beda ya, dibedakan ya. Jangan lupa itu ya. Contoh soal. Sebuah mainan dari kayu berbentuk prisma segitiga. Tinggi mainan 15 cm. Panjang alas segitiga 4 cm. Dan tinggi segitiga 3 cm. Berapa volume mainan kayu tersebut? Maka penyelesaiannya itu pakai rumus tadi ya. V sama dengan setengah kali alas segitiga kali tinggi segitiga, kurung kali T. T itu tinggi prisma. V sama dengan setengah kali 4 cm kali 3 cm kali 15 cm. Sehingga dapat volume prisma sama dengan 6 cm kuadrat kali 15 cm sama dengan 90 cm kubik. Semuanya tinggal masukin rumus-rumus saja masing-masing deh ya. Kita ketahui rumus, maka tinggal masukin aja angka-angkanya ya. Contoh soal yang kedua. Diketahui volume prisma segitiga 2000 cm kubik dengan alas segitiga 10 cm dan tinggi segitiga 8 cm. Ditanya adalah tinggi prisma.
tinggi prisma segitiga tersebut. Maka penyelesaiannya itu dengan rumus ya Dek ya. T jatuh tinggi prisma sama dengan volume prisma dibagi setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Sehingga tinggi prisma sama dengan 2000 cm kubik dibagi dengan setengah kali 10 cm kali 8 cm. Sehingga hasilnya didapat tinggi prisma sama dengan 2000 cm kubik dibagi 40 cm kuadrat. Maka hasil didapat sama dengan 50 cm. Ingat ya, tinggal masuk aja rumus-rumus ya. Kalau kita mengetahui rumus, maka angka-angkanya tinggal dimasuki. Jangan lupa ya, untuk belajar tentang rumus itu ya. Volume tabung. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan luas alas lingkaran kali T. V sama dengan, maksudnya V sama dengan V kali R kuadrat kali T. Di mana V sama dengan volume tabung. V sama dengan 22/7 atau 3,14 tergantung soal ini ya. R sama dengan jari lingkaran, T sama dengan tinggi. Ingat ya, semua harus hafal rumus ya. Contoh soal. Sebuah drum penampungan air yang berbentuk tabung di mana jari-jari alas drum 20 cm, sedangkan tingginya 80 cm. Ditanya, berapa liter air yang dapat ditampung drum tersebut? Penyelesaiannya kita ini ya, harus disamakan penjemputnya. R sama dengan 20 cm dirubah ke desimeter ya. Sama dengan 2 desimeter. T sama dengan tingginya 80 cm dirubah jadi 8 desimeter. Maka kita masukkan dalam rumus ya dia. V sama dengan volume sama dengan V kali R kuadrat kali T. Sehingga volume didapatkan, kita pakai 3,14 ya. 3,14 dikali 2 dm desimeter kali 2 desimeter kali 8 desimeter. Sehingga hasilnya dapat 100,48 desimeter kubik. Jadi ubah ke liter. Sama dengan 100,48 liter. Oke, udah paham ya? Sebuah stoples kue berbentuk tabung dengan volume 1570 cm kubik dengan luas alas lingkaran stoples 78,5 cm kuadrat. Ditanya tinggi stoples tersebut. Tinggal masukkan rumus lagi deh ya. Masukkan aja rumus, angka-angkanya sudah ada semua situ. Dimana rumusnya yaitu volume sama dengan luas alas lingkaran kali T tinggi. Sehingga tinggi sama dengan volume bagi luas alas lingkaran. Karena ditanya ada tinggi. Tinggi sama dengan 1570 cm kubik dibagi 78,5 cm kuadrat. Maka didapatlah tinggi stoples itu adalah 20 cm. Gampang kan adik-adik kan semua kan? Kalau kita mengetahui rumusnya, maka kita tinggal memasukkannya, angka-angkanya. Pelajarilah dengan baik ya rumus-rumusnya, hafal. Volume 5 segi 4. 5 segi 4 adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi 4 dan sisi-sisinya tegak berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak, yaitu pada gambarnya deh ya. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana V sama dengan volume limas, LA luas alas, T sama dengan tinggi. Itu tampak dia, tinggi semua tahu ya dia.
gambar dari gambar ya. Contoh soal. Sebuah hiasan gantung berbentuk limas di mana alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 3 cm kali 5 cm dan tinggi limas 10 cm. Berapakah volumenya? Makanya penyelesaiannya masukkan semua rumusnya itu ya. Kita tengok rumusnya. V volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi volume sama dengan sepertiga kali luas alas itu 3 cm kali 5 cm. Karena persegi panjang itu panjang kali lebar, yaitu masuk aja luas alasnya. Panjang kali lebar yaitu 3 kali 5, itulah luas alasnya. Baru dikali 10 cm yaitu tinggi limas, sehingga volumenya didapat 50 cm kubik. Kan gampang kan, tinggal masuk angka-angkanya kan. Contoh soal nomor 2. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi di mana volumenya 98 cm kubik dan tingginya 6 cm. Tentukan panjang sisi alas limas tersebut. Maka penyelesaiannya tinggal masukkan rumus juga tadi ya. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Ingat, sehingga dapat luas alas sama dengan 98 cm kubik dibagi 2 cm, yaitu tingginya, sehingga didapat 49 cm kuadrat. Itu masih luas alas persegi ya. Ingat, rumus luas alas persegi adalah sisi kali sisi, sehingga ditanya luas panjang sisi, sehingga didapat yaitu panjang sisi sama dengan akar dari 49, karena rumus luas persegi adalah sisi kali sisi, sehingga untuk mencari sisi sama dengan akar dari luas persegi, sehingga akar dari 49 sama dengan berapa akarnya? 7 cm. Jadi panjang sisi alas limas tersebut adalah 7 cm. Oke, udah paham semuanya deh ya. Aku harap udah paham semuanya. Tinggal masuki rumus-rumusnya. Pahami soalnya, pahami rumusnya, ketahui rumusnya. Volume kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu V sama dengan setengah kali luas alas lingkaran kali T, di mana volumenya dengan sepertiga kali V kali R kuadrat kali T, di mana V sama dengan volume kerucut, V sama dengan 22/7 atau 3,14 tergantung soalnya ya. R sama dengan jari-jari lingkaran, T sama dengan tinggi. Tinggi itu tinggi kerucut ya. Paham semuanya? Ingat, hafal semua setiap rumus ya. Kalau mau jadi supaya bisa mengetahui, harus kita hafal rumusnya untuk bisa mendapat contoh soal. Contoh soal. Sebuah gambar berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 14 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan volumenya. Pergunakan rumus tadi itu ya. Penyelesaiannya itu volume sama dengan sepertiga kali V kali R kuadrat kali T, sehingga V sama dengan volumenya sama dengan sepertiga kali 22/7 kali 14 cm kali 14 cm kali 30 cm. Maka hasilnya dapat volumenya 6160 cm kubik. Gampang kan dek kan? Tinggal masuk aja rumusnya, tinggal masuk angka-angkanya. Contoh soal 2. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 7 cm. 2/3 bagian dari wadah tersebut berisi kacang rebus. Jika tinggi wadah 27 cm. Tentukan volume kacang rebus yang ada dalam wadah tersebut.
Ingat 2/3, yaitu 2/3 dari wadah. Maka penyelesaiannya itu volume sama dengan 1/3 kali V kali R kuadrat kali T tinggi. Ingat, ini dikali lagi 2/3 dari wadah tersebut ya, 2/3. Sehingga volumenya dapat 1/3 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali 27 cm, kemudian kali 2/3. Maka hasilnya dapat 924 cm kubik. Ingat kan? Gampang kan? Ingat 2/3 dari wadah ya. Harus dibuat 2/3-nya. Ya. Ingat, perhatikan soal, kemudian masukkan rumusnya. Gampang kan adik-adik semua kan? Oke. Volume bola. Bola adalah bangun ruang yang permukaannya memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya. Adapun rumus untuk mencari volumenya yaitu volume sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Di mana V sama dengan volume bola, V sama dengan 22/7 atau 3,14 tergantung soal, R sama dengan jari lingkaran. Kita masuk soal ya. Ini harus dihafal rumusnya nih deh ya. Harus diingat, hafal. Contoh soal. Diketahui volume bola 4.500 V cm kubik. Tentukan jari-jari bola tersebut. Penyelesaiannya, ingat rumusnya ya. Volume sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Sehingga kalau cari jari-jari R pangkat 3 sama dengan volume dibagi 4/3 kali V. Maka hasil didapat jari-jari sama dengan 4.500 V cm kubik dibagi 4/3 kali V. V-nya dimatikan ya. V-nya dimatikan sehingga R pangkat 3 dapat 3.375 cm kubik. Itu masih R pangkat 3 ya. R untuk jari-jarinya aja. Maka akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 3.375 cm kubik. Sehingga diperoleh 15 cm. Gampang kan? Ingat, gampang kalau kita mengetahui soalnya itu dan bisa memasukkan ke dalam rumusnya. Perhatikan soal dan masukkan ke dalam rumus. Soal nomor 2. Sebuah apel berbentuk seperti bola dipotong 4 bagian sama besar. Diketahui jari apel adalah 7 cm. Tentukan volumenya 1/4 apel tersebut. Penyelesaiannya masih seperti rumus tadi ya. Volume sama dengan 4/3 kali V kali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 7 cm kali 7 cm kali 7 cm. Dikali 1/4 karena 4 bagian. Ya. Ingat 4 bagian. Intinya ada 1/4 apel tersebut. Maka kali 1/4 bagian ya. Sama dengan diperoleh volumenya sama dengan 359,33 cm kubik. Itulah 1/4 bagian apel tersebut. 1/4 bagian itulah dia 359,33 cm. Itulah volume 1/4-nya. Oke? Udah paham semuanya ya? Terima kasih. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat adik-adik semua. Semoga kita jumpa lagi di video pembelajaran matematika SD kelas 6 bab selanjutnya. Jika ada yang salah, mohon maaf ya. Jangan bosan-bosan ya adik-adik untuk belajar agar bisa meraih cita-cita. Karena cita-cita diraih dengan belajar dan kerja keras, bukan dengan bermain-main aja ya. Sampai jumpa.